Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini informasi terbaru mengenai warung mie babi tepi sawah yang beberapa hari lalu itu kembali ada aksi demo. Nah, ini diposting oleh Pemkab Sukoharjo. Jadi pemerintah Kabupaten Sukoharjo seperti yang ada di layar, teman-teman Bapak Ibu sekalian, ini dia sumbernya. Lalu kemudian di sini diuraikan beberapa hal terkait dengan aksi penolakan tersebut dan juga katanya sudah dilakukan koordinasi dan penjelasan. Seperti yang di sini diuraikan bahwa koordinasi dan penjelasan terkait keberadaan rumah atau warung mie babi tepi sawah. Yang pertama di sini dijelaskan mengenai bahwa permasalahan warung mie babi tepi sawah BTS memiliki sensitivitas tinggi karena menyangkut aspek sosial, budaya, dan keyakinan agama masyarakat setempat yang mayoritas beragama Islam. Ini poin yang pertama, ya, ini dikategorikan sebagai bagian dari hasil analisa. Yang kedua adalah penerbitan izin usaha melalui sistem OSS yang dilakukan secara otomatis telah menimbulkan persepsi bahwa aspirasi warga tidak menjadi pertimbangan dalam proses perizinan. Kemudian yang ketiga, penolakan masyarakat tidak berfokus pada keberadaan investasi, namun pada jenis usaha yang dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan kearifan lokal. Yang keempat diuraikan mengenai kondisi tersebut berpotensi memicu aksi lanjutan dari masyarakat apabila tidak segera ditemukan solusi yang dapat diterima kedua belah pihak. Ini hasil analisa ya. Yang kemudian berikutnya poin kelimanya, pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah menunjukkan komitmen untuk memfasilitasi dialog, menyampaikan aspirasi warga ke pemerintah pusat, serta melakukan pendekatan persuasif kepada pihak pemilik usaha. Yang keenam dijelaskan bahwa selama belum ditemukan pelanggaran hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki keterbatasan kewenangan untuk melakukan penutupan usaha. Yang ketujuh dikatakan diperlukan koordinasi berlanjutan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak pengusaha guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, lalu kemudian diuraikan lagi di sini perihal tindak lanjutnya. Yang pertama adalah melaksanakan pemantauan perkembangan situasi di wilayah Desa Parangjoro. Yang kedua, meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat. Yang ketiganya dijelaskan bahwa melaporkan setiap perkembangan lanjutan kepada pimpinan. Ya, ini dia Bapak Ibu ya. Berikutnya poin yang keempat dikatakan pemerintah ya, daerah bersama unsur terkait akan terus melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Yang kelima, bahwa masyarakat menyatakan akan tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam, perkembangan situasi di wilayah Duku Sudimoro, Desa Parangjoro masih memerlukan pemantauan dan koordinasi intensif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ya, berikutnya ini mengenai kesimpulan bahwa pertama, kegiatan koordinasi dan penjelasan berjalan dengan tertib, amanah, dan kondusif. Yang kedua, seluruh pihak sepakat untuk mengedepankan musyawarah serta menjaga situasi wilayah tetap aman dan kondusif. Yang ketiga, pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan meneruskan aspirasi masyarakat kepada Kementerian Investasi BKPM serta memfasilitasi komunikasi lanjutan dengan pihak terkait. Ya, ini berikutnya lagi Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar-gambar ataupun foto-foto ya, dokumentasi ketika dilakukannya dialog ataupun musyawarah bersama yang menghadirkan perwakilan dari warga dan juga pemilik usaha sepertinya di sini ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ini sudah berlangsung sekitar 3 minggu ya, tinggal 3 minggu atau hampir sebulan ini
ada aksi penolakan mengenai keberadaan dari warung mie babi tersebut. Dan seperti yang diuraikan di sini, pemerintah Kabupaten Sukoharjo memang sudah memfasilitasi untuk adanya dialog. Tapi sejauh ini memang belum ada hasil yang bisa dikatakan memuaskan kedua belah pihak, karena sejauh ini masing-masing kedua belah pihak itu berada pada posisi mempertahankan apa yang menjadi aspirasinya masing-masing. Warga menginginkan untuk menunya harus diganti menjadi halal semua, sedangkan pemilik usaha mempertimbangkan bahwa itu tidaklah mudah mengingat dengan konsumen. Alasan utama dari penolakan warga itu adalah semata-mata terkait dengan adanya menu non halal di tempat itu yang dipandang pada akhirnya meresahkan. Karena itu beberapa waktu belakangan opini yang kemudian berkembang ke publik itu adalah mengapa itu dikategorikan dipandang meresahkan. Dilihat dari letak ataupun posisi dari warung mie babi ini sendiri, ya seperti namanya, warung mie dan babi tepi sawah. Memang tempatnya adalah di tepi sawah, tidak ada di tengah-tengah pemukiman warga, tidak ada di tengah-tengah perumahan. Karena itu memang ketika pada akhirnya itu dipandang sebagai sesuatu yang meresahkan, tidak mengherankan. Justru sebaliknya, banyak netizen yang memberikan dukungan kepada pemilik usaha untuk usahanya itu bisa lancar. Nah, bahkan di sini seperti ada di layar Bapak Ibu sekalian, ya, ini banyak yang kemudian bahkan curhat ya, bercerita mengenai katanya, saya ini di sini seperti di sini Bapak Ibu sekalian, ini banyak banget ya. Ya, banyak sekali yang kemudian memberikan komentar, dan di sini tuh rata-rata justru ya berupa kritik terhadap mereka-mereka yang menolak, dan sebaliknya ada dukungan kepada pemilik usaha itu. Nah, memang sampai kapan nanti ini akan berlangsung belum diketahui Bapak Ibu sekalian ya. Belum diketahui apakah ini akan terus berlanjut ataukah kemudian nanti akan dicukupkan sampai di situ. Ya, kita nanti akan tunggu perkembangan berikutnya. Tetapi harapan saya secara pribadi semoga saja ya usaha itu, karena memang juga di dalam uraian ini tidak ditemukan ada persoalan hukum, tidak ditemukan ada pelanggaran, maka kemudian tentu saja ya pihak pemerintah yang ada di sana tidak boleh dengan sembarangan melakukan penutupan terhadap usaha itu, apalagi ini sudah ada IMB-nya, surat surat izin usahanya Bapak Ibu ya, surat ini ya, surat perihal usaha itu ya, IMB atau apa istilahnya, surat izin berusaha ya, surat izin berusaha ya, surat izin memiliki usaha atau apalah itu Bapak Ibu ya. Pokoknya ini terkait dengan waktu yang lalu itu mereka tuh sudah punya izin untuk membuka usaha. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada izin dan tidak ada pelanggaran, maka yang paling baik adalah biarkan usaha itu berjalan sebagaimana seharusnya. Karena begini ya, mengenai aspirasi warga yang kemudian menginginkan kalau tidak diganti menunya ya kemudian izinnya dicabut, ini kan sebenarnya tidak ada dasar yang kuat saya lihat ya. Karena lagi-lagi mengenai letak dari tempat usaha ini itu sudah jauh daripada pemukiman warga, dan labelnya di sana sudah jelas bahwa ini menu non halal. Jadi kalau kemudian dianggap meresahkan ya agak kurang masuk akal atau bahkan tidak masuk akal Bapak Ibu. Mengapa? Karena tempatnya yang jauh daripada pemukiman warga. Itu yang kemarin juga disampaikan oleh kuasa hukum dari pemilik usaha ini, bahwa ini ya juga sudah jelas mengenai warung ini itu menunya itu menu non halal, dan kemudian juga sudah ada izinnya. Jadi kalau kemudian dianggap ini meresahkan warga, ya dari posisinya, dari letaknya saja juga sudah jauh dari pemukiman warga, jadi mengapa dipandang meresahkan dan segala macamnya itu.